siang, salam sejahtera, shalom, om swastiastu. Yang saya hormati Bapak Pangdam, Kasdam, Dalanut, Dalantamal, dan seluruh prajurit TNI di Balikpapan yang saya banggakan. Selamat siang. Dari hasil investigasi, karena senjata tersebut kaitan pembatas kiri dan kanannya dengan tekanan yang besar, lepas, terbuka gitu. Mengapa bisa terbuka? Karena senjata ini larasnya dua, satu pucuk itu larasnya dua, kiri dan kanan. Ini kaliber 23 mm. Pada saat ditembakkan, yang kiri dan kanan harus bersama-sama, keluarnya sama-sama. Karena bersama-sama maka hentakan ke kiri maupun ke kanannya bisa seimbang. Bisa paham ya? Sama-sama. Tiba-tiba yang kanan baru satu butir macet, masing-masing diisi 50 butir. Karena kepancetan ini maka kekuatan yang kiri sangat luar biasa nih yang kiri. Karena nembakan meriam ini kan kiri. Nah, pembatas kirinya ini lepas. Kayak kaitan seperti ini, lepas, tak bisa lepas gini. Maka dia putar ke kiri. Dan putar kiri mengerai pucuk pas sebelah kirinya. Ini pucuk 8, pucuk ke-7. Yang menyebabkan penembaknya kena dan rayanya juga kena. Nah, untuk itu maka saya sudah mengeluarkan perintah kepada Kasat, senjata tersebut tidak bisa dioperasionalkan. Disinilah pentingnya PAL, mana? Kapal. Siap. Ya. Ada mengadukan pengecekan terus. Kan PAL kan ada orang munisinya, ada orang senjatanya kan? Siap. Mengadakan pengecekan dari semua sistem senjata yang ada di Kodam ini. Sehingga sejak awal bisa mengetahui hal-hal yang seperti ini. Saya waktu Kasdif 2, saya lah yang memerintahkan peret, salasin tidak boleh digunakan lagi. Saya yang mengeluarkan. Karena ternyata pabriknya sudah tidak ada. Spare partnya tidak ada. Nah, kalau spare partnya asal-asalan kan bahaya. Hidroliknya lepas gimana? Dan itu masih kejadian juga masalah di Kalimantan di mana yang menyebabkan seorang meninggal. Itu karena melanggar. Ini saya turut berduka atas kejadian ini, tapi kejadian ini harus kita mengambil hikmah. Kita harus percaya kepada alat. Untuk percaya pada alat, kita harus mengadakan pemeriksaan yang benar terhadap alat. Kemudian latihan berjalan sukses dihadiri oleh Presiden. Antara lain Presiden mengatakan, saya sangat bangga dengan TNI. Tepuk tangan dong. Dan Presiden juga yang mengatakan bahwa TNI menjadi institusi terpercaya. Sangat tinggi kepercayaan masyarakat. Pesan Presiden. Pesan Presiden, jangan kecewakan rakyat. Ya, saya ulangi, jangan kecewakan rakyat yang sudah percaya kepada TNI. Maka setiap prajurit pegang teguh Sabta Marga, sumpah prajurit 8 wajib TNI. Jadikan rakyat adalah saudaramu. Gampangnya gitu, jadikan rakyat adalah saudaramu. Kalau kau ketemu sama rakyat yang beda 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, anggap dia sebagai adik kandungmu. Kalau kamu ketemu dengan rakyat siapapun laki perempuan yang umurnya lebih tua dari kamu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, anggap sebagai kakakmu. Siapapun kamu ketemu dengan rakyat yang umurnya di atas, jauh di atas kamu, anggap dia sebagai orang tuamu. Kalau laki-laki anggap sebagai bapakmu, kalau perempuan anggap sebagai ibumu. Lebih tua lagi anggap sebagai kakek nenekmu. Kalau ketemu yang muda sekali, anggap mereka masyarakat sebagai anak kandungmu sendiri. Itu aja batasannya, mudah. Kalau kamu ketemu sama adikmu, kan tidak mungkin kamu berbuat kasar. Kalau dia buat salah, kamu nasihati. Kamu beritahu bahwa itu salah, gitu kan? Begitu aja kamu lakukan. Jadi mudah gambarannya. Kalau dijelek-jelekkan, dibilang kudeta sama Alam Nairin aja, diem aja kok, ya kan? Saya bilang
wah Pak Panglima kok nggak berani lawan hukum gini-gini karena takut? Ya saya takut. Jujur, benar-benar saya takut. Saya paling takut sama orang gila kan. Karena saya menang juga dibilang gila, kalah apalagi sama orang gila. Jangan kalah kan gitu. Jadi kalau kamu ketemu sama orang yang marah, orang maki-maki segala macam, langsung kau bilang, ingat Panglima bahwa ini adalah orang lagi mabuk atau orang gila. Jadi kalau kamu berkelahi sama orang mabuk itu hukumannya tidak begitu berat. Kenapa? Karena dia melakukan di luar batas kesadarannya. Demikian juga jangan melanggar aturan. Karena kalau melanggar aturan, tentara itu hukumannya lebih berat. Kenapa lebih berat? Karena kamu begitu masuk pendidikan tentara yang pertama kali diajari adalah aturan. Iya kan? Orang bisa disiplin kan harus aturan. Rambut harus pendek, ya kan? Menghormati harus benar, itu kan aturan. Nah, mengapa demikian? Saya katakan, karena kamu sebagai tentara, kamu harus sadar, kamu pakai sepatu PDL, kamu pakai baju, kamu pakai ini, kamu terima gaji. Uang siapa itu? Uang rakyat yang membayar pajak, kan gitu? Saya bayar pajak rumah, pajak mobil, pajak segala macam penjualan. Negara saya bayar pajak, titip ya, amankan saya, titip ya. Lah yang ngasih gaji kamu kok malah kamu gebukin, itu gimana ceritanya itu kan? Dari situ aja udah kelihatan kamu tuh orang gila gitu. Paham ini ya? Ini presiden pesan seperti itu. Jaga kepercayaan rakyat. Karena selama ini TNI mampu melaksanakan tugasnya. Siapapun dia, apapun jabatan kamu, apapun pangkatmu. Ya, saya tidak berterima kasih sama Pangdamnya, tidak. Saya berterima kasih kepada seluruh prajurit dan PNS termasuk keluarga. Jelasin ya? Kemudian zaman sekarang ini orang ingin menguasai tambang, orang ingin menguasai tanah orang dengan cara apapun juga. Dan paling praktis adalah dia menggunakan tentara. Di sini sudah, bukan hanya di sini, di Indonesia, bukan di Indonesia, di dunia, bahwa uang bisa berkuasa. Uang bisa berkuasa. Hukum bisa dibeli dengan uang. Nah, jangan sampai kamu pun bisa dibeli untuk orang-orang yang melanggar hukum. Makanya di sini orang hukum harus dikuatkan, ya. Hukum harus dikuatkan. Jadi kalau orang minta bantuan apa segala macam, lihat ini hukumnya. Karena di sini udah rancu, Maka kamu institusi terpercaya jangan sampai kamu digunakan even oleh pengadilan. Kalau pengadilan polisi minta bantuan TNI untuk melakukan penggusuran, baca betul. Wah, ada tentara, ada polisi, ada pengadilan, gusur. Padahal semuanya sekarang saya katakan ambigu, nggak jelas. Banyak kejadian sekarang ini. Contohnya, hukum perdata cuma eksekusi, masalah tanah. Tapi dibaliknya setelah pidana dia kalah. Nah, pidana yang ditamakan, kita kan nggak lihat itu. Ini Pak, ada suatu eksekusi. Harus dicek. Jangan sampai TNI satu-satunya tonggak negara kesatuan Republik Indonesia, satu-satu yang bisa dipercaya, diperalat karena ketidaktahuan atau karena uang. Dan dengan demikian maka Pangdam saya perintahkan, cek lagi. Di sini banyak tambang-tambang, ya kan? Banyak penambang liar menggunakan nama koperasi. Saya sudah mengingatkan, selanjutnya saya tidak mau mengingatkan lagi. Panglima TNI punya kewenangan untuk mengeluarkan skep jabatan pada siapapun juga, antara darat, laut, udara. Saya punya kewenangan ini. Untuk menjaga nama baik TNI, saya akan lakukan itu. Tidak menamakan. Dan jangan merasa kamu punya kehebatan bekerja sama dengan orang yang kuat hukum. Tidak ada kuat bagi TNI. Panglimanya TNI semuanya paling atas adalah hukum. Saya akan kejar sampai manapun juga, termasuk korupsi-korupsi yang katanya gagal tidak mungkin terbongkar. Tunggu mainnya. Kalau saya diam itu berarti bahaya. Saya akan bongkar. Saya nggak bisa kerjasama dengan media, saya kerjasama dengan polisi, kerjasama dengan kejaksaan.
kerjasama dengan BPK, kerjasama dengan PPATK, kerjasama dengan KPK. Nggak ada semuanya yang bisa nyimpan uang aman. Kecuali kalau kamu punya gudang di bawah tanah, baru nggak ketahuan. Ini semuanya diperlukan dalam kondisi sekarang ini. Kalau tidak, kasihan rakyat kecil. Kasihan rakyat kecil yang dia tidak punya apa-apa. Dia punya rumah lengkap dengan sertifikat pun bisa juga dipalsukan sertifikatnya. Dan bisa kalah, dan bisa digusur. Bayangkan, dia punya anak, terlantar olehnya. Jadi yang tadinya cukupan jadi miskin. Itulah benih-benih yang dendam kepada negara. Dia lihat ada TNI juga yang ikut gusur rumahnya. Jadi Panglima ya, sampaikan sama Dandim, sampaikan sama Dandim, jangan sembarangan menerima untuk eksekusi, ya, untuk eksekusi, penggusuran atau apa. Jangan sembarangan. Lihat betul fakta hukumnya. Kalau kamu ragu, tanya sama saya. Jangan sampai kamu diperalat hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu. Orang yang banyak uang bisa bayar kok, kan? Bisa bayar. TNI yang tidak bisa dibayar. TNI yang tidak bisa dibayar. Sudah terbukti. Pangdam Jaya diantarin uang 10 miliar, dia tolak. Dandim diantarin uang 2 miliar, dia tolak sama-sama. Kan Bang, saya tolak Pak. Betul, kamu bukan tanpa bayaran. 10 miliar, nggak minta pertanggungjawaban apa-apa. Ditolak. Dandim-dandimnya semua dikasih. Semuanya menolak. Ini berat tugas kita. Berat tugas kita. Kalau enggak, nanti semuanya tergusur. Nah, saya sampaikan seperti ini tidak kejadian di sini. Saya hanya mengingatkan saja. Justru saya datang sini mengucapkan terima kasih. Saya bangga dengan kamu semuanya. Tapi ingat, jangan sok kamu dibilang wah Panglima bangga sama prajurit TNI dan PNS. Jangan sok kamu. Jangan sombong. Di belakang kamu itu pasti ada istrimu, ada anakmu, ada orang tuamu, ada pacarmu yang mendukung kamu dengan doa-doa minimal dan mengingatkan selalu. Sehingga salam saya, sampaikan salam saya, bangga saya kepada keluargamu di rumah. Karena tanpa keluargamu yang baik-baik, yang manis-manis, tidak mungkin kamu berbuat baik. Betul kan? Betul. Makanya jangan sombong, itu atas keluargamu, orang tuamu, anak istrimu. Sampaikan salam bangga saya kepada mereka semua. Bahwa bukan hanya saya yang bangga, Presiden menyampaikan kebanggaan. Saya sangat bangga dengan TNI dan sangat percaya dengan TNI karena TNI dipercaya oleh rakyat dan Presiden adalah bapaknya rakyat. Jangan kecewakan kepercayaan rakyat dan Presiden. Sekali lagi saya terima kasih, saya bangga dengan kamu semuanya. Sampaikan salam bangga saya kepada keluargamu di rumah. Dan selama berjuang, negara dan bangsa membutuhkan peran apapun, tugas, jabatan, dan bakatmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.